Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Kurang semangat nih ya. Bu Andra minta anak-anak menjawab salam Bu Andra dengan mengepalkan tangan dan menyebutkan paginya 3 kali ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Makasih ya sudah bersemangat. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Bu Andra mau ngingetin ya, lagi masa pandemi COVID-19 ini, tolong dijaga kesehatannya, prokesnya juga selalu dijalankan ya. Jangan lupa 3M. Kita berdoa dulu sebelum mulai. Siapa yang mau memimpin doa? Muti, ya silakan Muti. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Muti ya. Semoga pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua ya. Amin. Sekarang cek seragam anak-anak ya. Oke, hari ini kita pakai batik bebas dan pakai jilbabnya warna hitam ya. Bu Andra mau presensi dulu. Agnes ada? Hadir, Bu. Cinta? Hadir, Bu. Supaya tambah semangat lagi, kita nyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, hiduplah Indonesia Raya. Di kelas 11 ini, mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan, Bu Andra akan memberikan materi tentang hidangan dari telur secara kontinental ya. Di mana di kelas 10 di mata pelajaran pengenalan bahan makanan, telur sudah dibahas. Bu Andra pengen tanya nih, siapa yang suka masak telur di rumah? Saya. Ya, Juana masak apa, Ju? Saya, Bu. Masak telur balado, Bu. Telur balado. Kalau telur balado, telurnya diapakan dulu? Direbus dulu, Bu. Direbus, ya. Oke. Peralatan yang digunakan untuk merebus telur apa aja, Ju? Panci. Terus air bahannya. Selain panci, apa lagi? Kompor. Di kelas PBM sudah tahu nih ya, telur itu apa. Nah, di sini Bu Andra ingin merewind anak-anak ya. Kira-kira anak-anak masih ada yang ingat telur itu apa? Telur itu dari protein apa ya? Hewani atau nabati? Agnes? Hewani, Bu. Iya, dari protein hewani yang sering kita konsumsi ya, baik dari unggas ataupun ikan. Di dunia ini banyak sekali jenis-jenis telur yang dapat dikonsumsi atau kita makan. Nah, anak-anak bisa tolong uraikan jenisnya apa aja? Telur ayam kampung, telur ayam negeri, Telur ayam negeri, telur ayam kampung, puyuh, bebek sama telur ikan. Iya, betul ya. Jadi telur ayam kampung, telur ayam negeri, telur puyuh, telur bebek, sama telur ikan yang biasa kita konsumsi ya. Nah, Bu Andra mau tanya nih, telur ikan itu yang bagaimana? Yang kecil-kecil. Kecil-kecil. Warnanya ada yang tahu? Orange. Ada warnanya orange. Iya, Ada yang ada yang hitam orange, juga. ada yang hitam. Ya, betul dua-duanya. Ada yang orange, ada yang hitam ya. Namun untuk harganya berbeda. Ada satu lagi telur ikan, yaitu telur ikan hilsa. Telur ikan hilsa itu dia berasal dari India dan dia bentuknya bergerumul ya. Itu sekilas tentang telur ikan hilsa. Bu Andra akan share screen ya. Ini materi kita hari ini tentang hidangan dari telur secara kontinental. Untuk kompetensi dasarnya 3.7 menganalisis hidangan dari telur. Tujuan pembelajaran materi hari ini, metode yang Bu Andra pakai hari ini. Di sini Bu Andra ada 2 gambar. Ada yang bisa menyebutkan hidangannya apa aja? Saya, Bu. Omelet sama scramble. Iya, betul. Oke, sekarang kita coba lihat di gambar ya. Yang di bawah ini adalah membuat dia omelet ya. Kira-kira alatnya apa aja itu yang di bawah? Teflon, Spatula. Dan satu lagi kompor. Bu Andra menayangkan 2 foto di atas dan di bawah. Kenapa sih Bu Andra menyediakan kedua foto ini berbeda? Saya, Bu. Ya, Wina. Yang kanan putih telurnya sudah cair dan kuning telur sudah tidak di tengah. Yang kiri putih telur kental dan kuning telur ada di tengah. Bagus, Wina ya. Mungkin ada yang lain? Kenapa kedua telur bisa berbeda yang seperti dikatakan sama Wina? Saya, Bu. Ya, Cinta? Yang satunya masih bagus dan yang satu sudah tidak bagus.
Yang bagus yang mana menurut Cinta? Yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Sebelah kiri, Bu. Karena Sebelah kiri. putih telurnya masih kental dan kuning telurnya masih berada di tengah. Oke, bagus sekali jawabannya ya, Cinta. Terima kasih Wina dan Cinta ya telah memberikan pendapatnya. Punya pengalaman cara memilih telur yang baik atau tidak? Saya Bu, Ya, Muti. Kenapa Muti? saya pernah pengalaman dapat telur yang bau. Pernah dapat yang bau? Sama Muti dimasak nggak? Enggak Bu, dibuang. Enggak ya, langsung dibuang karena sudah tidak bagus lagi ya. Itu telurnya. Oke. Makasih Muti. Adakah anak Bu Andra nih yang tahu cara memilih telur? Mungkin dari mamahnya yang pernah memberikan informasi atau pernah lihat di internet gitu. Digoyang-goyangkan Bu. Digoyang-goyangkan. Iya, ada lagi? Yang lain gimana? Teropong. Diteropong ya. Diteropong Bu. Ada telur yang masih mulus dan ada telur yang sudah retak. Oh iya, betul sesuai dengan gambar yang di sini ya, Juana ya. Ya, Bu. Oke, ya terima kasih Juana. Ya, Bu. Oke, ya berdasarkan pemaparan dari anak-anak semua tadi ya, Bu Andra dapat menyimpulkan bahwa tidak semua anak-anak tahu mengenai cara memilih telur yang baik dan tidak baik ya. Oleh karena itu, di sini Bu Andra sekarang akan menugaskan kepada anak-anak semua untuk membuat 2 kelompok dan nanti Bu Andra akan memberikan lembar kerja melalui WhatsApp group. Tolong nanti anak-anak mengerjakan. Dan sebelum mulai, Bu Andra mau tanya, sudah bawa anak-anak alat-alatnya? Sudah disiapkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Mana lihat telurnya? Iya, oke. Alat tulisnya sudah disiapkan? Oke, sip. Bu Andra sudah mengirimkan LKPD-nya atau lembar kerjanya di WhatsApp group. Silakan dilihat. Tolong dibaca terlebih dahulu ya lembar kerjanya. Ya, Bu. Di lembar kerjanya, Bu Andra meminta anak-anak untuk bereksperimen dengan menggunakan 2 telur. Yang kedua, tugasnya ini diskusikan berkelompok. Ada 3 soal. Jadi tolong dijawab ya. Bu Andra kasih waktu 25 menit ya. Silakan. Tolong anak-anak jangan matikan kamera ya. Bu Andra lihat eksperimennya sudah jauh, sudah sampai mana ya. Kelompok 1 siapa aja ya? Saya, Bu. Saya. Cinta sama Wina. Iya. Kelompok 2 Muti, Agnes, dan Juana. Ya, oke. Telur 1 dulu ya. Ada yang kesulitan? Boleh dilihat dari berbagai sumber ya. Boleh dari internet, boleh dari YouTube, web, atau blog ya. Dibuka handphonenya untuk melihat. Ya, Bu. Cinta bisa Cinta? Bisa Bu. Coba lihat, Agnes. Oke, itu posisinya gimana Agnes? Dia rebah. Ditulis ya nak ya. Bu kelihatan nggak sih Bu yang bagus sama yang enggak? Itu menurut Muti bagusan yang mana? Sebelah kiri. Karena Karena udah terlihat dari fisiknya Bu, ini bentol-bentol gitu. warnanya nggak rata ya? Yang nggak rata. Oke, boleh silakan dituliskan di lembar kerjanya ya. Itu yang pertama. Juana, ini kondisi telurnya mulus dan tidak retak. Yang telur pertama. Telur kedua, Muti. Yang kedua bagus, Ju. Cinta lagi metode apa Cinta? Teropong Bu. Cin, yang telur 1 ada retakan. Digoyangkan ada suaranya nggak? Nggak ada. Ju, ini telur yang 1 di teropong nggak ada bayangannya ya, Ju. Oke, posisinya bagaimana itu Cinta? Tenggelam dan rebah Bu. Kalau tenggelam dan rebah itu kenapa? Telurnya masih baik dan fresh. Oke, bagus Cinta. Kalau Wina bagaimana? Telurnya rebah. Disusun laporannya ya, jangan sampai ada yang salah. Tes telur yang kita gunakan atau yang kita sedang eksperimen ini digunakan untuk kalau kita ingin membuat suatu hidangan ya dari telur ya. Sudah ada yang siap untuk berpresentasi? Oke, Cinta boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Cinta ya. Semuanya kasih aplaus dulu buat Cinta. Bu Andra buka pertanyaan ya. Kelompok 2 ada yang ingin bertanya ke kelompok 1? Kenapa Cinta yakin kalau metode memilih telur dengan cara menenggelamkan dalam air itu cara yang efektif? Karena dengan cara menenggelamkan telur ke dalam air itu, kita dapat mengetahui secara pasti telur tersebut masih baik atau sudah tidak baik. Apabila posisinya tenggelam dan rebah, telur tersebut masih baik. Apabila posisinya tenggelam dan telur tersebut berdiri, itu menuju tidak fresh.
Dan apabila telur tersebut mengapung, artinya telur tersebut sudah tidak baik. Oke. Jadi menurut Cinta, menenggelamkan adalah cara yang paling efektif karena pasti ya Cinta ya tahu mana yang baik, mana yang tidak baik menurut Cinta dan teman-teman. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus lagi. Selanjutnya Bu Andra ke kelompok 2. Silakan, Juana. Hasil analisa dari kedua telur ayam negeri kelompok 2. Terima kasih. Kelompok 2 yang lainnya kasih aplaus dulu untuk Juana. Ya, terima kasih kelompok 2. Kelompok 1 ada yang mau bertanya? Bagaimana cara mengetes telur dengan metode meneropong? Silakan Agnes. Tes telur dengan metode meneropong, yaitu arahkan lampu senter ke telur, kemudian kita lihat ada atau tidak bayangan pada telur yang diteropong. Kalau ada bayangan, berarti itu bayangan kuning telur yang tandanya telur tidak baik, dan sebaliknya. Kalau tidak ada bayangan, tandanya telur itu baik. Oke, ya. Bagus, Agnes ya. Terima kasih atas jawabannya atau tanggapannya. Semuanya sudah baik, sudah mengikuti eksperimen dan diskusi tugas dari Bu Andra ya. Terima kasih. Selanjutnya, untuk memilih telur, ketika memasak ya, itu harus benar-benar dengan teliti. Contohnya, ketika kita membuat poached egg ya, kalau kita memilih telur yang baik, ketika mengolah poached egg, bentuknya akan bagus, ya akan bulat. Tetapi kalau kita menggunakan telur yang tidak baik, poached egg tersebut tidak akan menjadi sempurna, ya pasti akan melebar atau pecah. Begitu Anda harap anak-anak kedepannya bisa memilih telur dengan baik, ya. Jadi tidak ada lagi yang mendapatkan telur yang busuk, tidak ada lagi yang mendapatkan telur yang tidak baik, ya. Selanjutnya, Bu Andra akan izin menayangkan materi ya. Ini adalah pengertian dari telur. Ini struktur telur. Lanjut ke ciri-ciri telur. Ciri telur yang baik. Ini adalah cara memilih telur yang baik yang tadi sudah kalian eksperimen. Biar lebih jelasnya, kita lihat video berikutnya yang Bu Andra sudah. Hai Bu Eza, kembali lagi di Masak The TV. Silakan diamati ya. Mengolah hidangan telur ya, beberapa metode jenis peralatan yang digunakan dalam pembuatan hidangan telur. Tadi Juana sama Agnes menanyakan ya, alat terbaru dalam memilih telur ya, betul ya Juana dan Agnes? Iya, betul, Bu. Alat pendeteksi dan penyortir telur ayam. Ini alatnya ya, nanti telurnya akan lewat dari sini, akan masuk dari sini, kemudian dia lewat ke sensor yang ada di sebelah di tengah-tengah ini. Kalau dia telurnya bagus, nanti dia akan bersuara telur bagus, lalu dia akan keluar ditempatkan di telur-telur yang bagus. Tapi ketika telurnya ini lewat dan telurnya ini kondisinya tidak bagus, dia akan berhenti di tengah-tengah dan mengeluarkan suara telur jelek. Kemudian telurnya akan keluar dari pintu tengah ini. Begitu Juana ya. Dan Agnes, ya, Bu. Waktunya sekarang quiz. Anak-anak tolong dipersiapkan handphonenya. Ya, Bu. Linknya sudah Bu Andra taruh di YouTube. Silakan anak-anak untuk mengerjakan kuisnya 5 menit. Bu. Ya, silakan. Saya udah, Bu. Udah, Juana. Bu Andra cek dulu ya. Selanjutnya, karena tadi anak-anak sudah melakukan eksperimen, sudah melakukan diskusi, Bu Andra akan memberikan penghargaan atau apresiasi untuk anak-anak yang telah memberikan pemaparan yang sangat baik, eksperimennya dengan teliti. Penghargaannya, Bu Andra berikan ke kelompok 2, yaitu Mutiara, Juana, dan Agnes. Ya, tepuk tangan dulu dong. Makasih, Bu. Jangan di-mute. Bu Andra ingin memberikan kesimpulan ya, bahwa kemampuan memilih telur ini harus kita miliki. Kenapa? Ketika kita mendapatkan telur yang baik, maka hasilnya yang didapatkan juga lebih sempurna ya, lebih baik dari rasanya ataupun dari bentuknya. Ada 5 metode. Pertama adalah melihat kondisi fisiknya. Kedua adalah menggoyang-goyangkan. Ketiga yaitu meneropong. Menenggelamkan dalam air. Keempat, menenggelamkan dalam air. Betul. Yang kelima, memecahkan dalam piring ya. Selanjutnya Bu Andra mau tanya kepada anak-anak sekalian, apa sih yang membuat anak-anak senang hari ini? Karena bisa eksperimen. Bisa bereksperimen. Oke, senang ya eksperimen ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai di pembelajaran hari ini. Untuk pekan depan itu masih dalam materi hidangan dari telur, tapi submaterinya sudah berbeda, yaitu tentang menghitung biaya belanja hidangan dari telur. Ya, Bu Andra harap anak-anak bisa membaca atau mencari-cari informasi dulu, baik di internet, di e-book atau buku sumber lainnya. Ya, sebelum kita menyudahi pertemuan kita kali ini, berdoa dulu ya Nak ya. Siapa yang ingin memimpin doa? Ya, Wina, silakan Wina. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Wina, ya, terima kasih Agnes, terima kasih Cinta, terima kasih Muti, terima kasih Juana. Sehat-sehat terus ya Nak ya. Tetap semangat belajarnya, dijaga prokesnya ya. Jangan lupa jargon kita SMK. Bisa. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu pekan depan ya.